This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku salam. Star Kids, let your light shine! Hi My Star, it's so good to see you today. Kakak seneng banget bisa bertemu sama kalian di ibadah online My Star. Wah, kakak semangat banget deh karena ketemu kalian lagi hari ini. Apakah kalian bersemangat juga, kids? Supaya kalian makin semangat, kakak mau ajak kalian untuk main games dulu bareng kakak nih. Kalian mau kan? Hari ini kita akan bermain mencocokkan gambar. Nanti di layar kalian akan ada muncul gambar hewan dan juga bayangannya. Tugas kalian adalah menemukan bayangan yang cocok untuk hewan tersebut. Mudah sekali kan? Kalian pilih gambar bayangan yang berbentuk sama dengan hewan yang muncul ya. Apa kalian sudah siap untuk bermain, kids? Kalau sudah, coba angkat tanganmu dan katakan My Star! My Star! Yeay! Ayo kita bermain. Ready? 3, 2, 1, go! Good job kids! Kalian bisa menebak semua jawaban dengan benar. Yeay! Hari ini kita akan belajar mengenal Yesus, sahabat terbaik kita. Hari ini Super Bible Story apa ya yang akan kita dengar? Kakak nggak sabar deh. Tapi sebelum kita mulai online church yang super fun hari ini, maukah kalian menekan gambar lonceng dan jempol yang ada di video ini? Yes! Thank you kids! Sekarang kita siap untuk memuji Tuhan. Yuk kita menyanyi dan menari untuk Tuhan Yesus, sahabat terbaik kita. Let's go! Adik-adik, kasih Tuhan Yesus begitu besar untuk kita semua. Setinggi-tingginya langit, Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yeehaw! Kids, yuk kita jalan-jalan bareng Cafe, Karaino, dan Tuhan Yesus. Ikuti gerakan kita ya. Let's go! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yuk, kita lebih semangat lagi. Ikuti gerakan kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kita muter. Serta Yesus selamanya. Hai My Star. Wah, kalian sudah memuji Tuhan dengan super semangat. Sekarang kakak sedang berada di tengah hutan. Kakak mau ajak kalian untuk jalan-jalan dan bertemu dengan salah satu hewan indah yang tinggal di dalam hutan ini. Hewan itu adalah burung tukan. Iya, burung tukan. Apakah kamu pernah melihatnya di kebun binatang, Kids? Nah, kalau gitu sekarang yuk kita kenalan sama burung tukan ini. Namanya Toko. Hai Toko. Hai kids, senang bisa bertemu kalian di ibadah My Star hari ini. Namaku Toko. Aku adalah seekor burung tukan. Tepatnya aku adalah tukan paruh pelangi karena paruhku berwarna-warni. Aku dan teman-temanku banyak tinggal di hutan-hutan yang ada di Amerika Tengah. Wow, lihatlah warna-warna di paruh temanku. Mereka keren kan? Kami selalu bersama setiap waktu. Kami sering duduk santai bersama di atas pohon yang paling tinggi. Kami semua bisa terbang. Kami semua bisa terbang tinggi. Tapi kami juga suka meloncat dari satu dahan pohon ke dahan yang lainnya. Hop, hop, hop. Seru loh bisa bersantai di atas pohon. Serasa menjadi yang paling tinggi di antara yang lainnya. Mataku membuatku bisa melihat semua yang ada di sekitarku. Aku jadi merasa bisa mengawasi semua yang ada di sekitarku. Aku seperti seorang kapten yang berkuasa. Aku bisa mengawasi dan menjaga daerah sekelilingku. It feels so good. Wah, Kids. Apakah kalian mendengar apa yang Toko ceritakan tadi? Apakah kalian suka menjadi orang yang memiliki kuasa, Kids? Artinya, kalian memiliki kemampuan untuk mengatur, mengawasi seperti seorang kapten. Kisah Alkitab kita hari ini bercerita tentang seorang prajurit Romawi yang memiliki kuasa dan dia bertugas sebagai kapten. Nah, kalau kapten itu dulu orang bilangnya perwira. Tugasnya dia mengawasi para prajurit.
untuk menjaga keamanan di daerah sekitarnya. Saat dia berkata dan memberikan perintah kepada prajurit yang lain, mereka harus langsung melakukan perintahnya. Amazing kan? Sesuatu yang amazing ini terjadi kepada kapten ini, kids. Nah, apakah kalian mau tahu ceritanya? Yuk kita ambil buku kesayangan kita dan nyanyikan bersama. Kids, kita nyanyikan bersama ya lagu kesayangan kita, Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Super Bible Story hari ini akan kita baca dari Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Alkitab mengatakan saat Yesus sedang ada di kota Kapernaum, ada seorang kapten yang datang meminta tolong kepada Yesus. Kapten itu ternyata mau meminta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan pegawainya yang sedang sakit parah, kids. Dan pegawainya ini sedang dirawat di rumahnya. Kapten ini tahu kabar tentang Yesus dan dia juga tahu bahwa Yesus adalah orang yang berkuasa, orang yang hebat. Jadi dia pergi menemui Yesus. Dia percaya kalau Yesus bisa menolongnya untuk menyembuhkan pegawainya yang sedang sakit di rumah. Saat kapten itu datang dan menemui Yesus, ia berkata bahwa Yesus tidak perlu datang ke rumahnya dan bertemu pegawainya yang sedang sakit itu untuk bisa menyembuhkannya. Dia percaya bahwa Yesus hanya perlu berkata-kata saja. Pasti pegawainya di rumah akan langsung sembuh. Mendengar permintaan kapten tadi, Yesus terkejut, kids. Yesus kagum sekali melihat iman atau betapa besarnya rasa percaya kapten itu kepada Yesus. Dia bilang Yesus hanya perlu berkata-kata saja, maka pasti pegawainya itu sembuh. Memang Yesus selalu menolong orang-orang dengan berbagai cara yang ajaib dan luar biasa ya, kids. Tapi apakah Yesus mau menolong kapten itu, kids? Apakah Yesus mau menolong pegawainya? Penasaran kan? Kita lihat yuk kisahnya. It's movie time. Suatu hari, setelah Tuhan Yesus selesai berbicara di depan banyak orang, pergilah ia ke Kapernaum. Di sana ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba. Hamba itu sangat disayangi. Tapi hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Tuhan Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi untuk pergi menemui Tuhan Yesus. Pergilah, temui Tuhan Yesus. Memohonlah pertolongan kepadanya, supaya Tuhan Yesus datang menyembuhkan hambaku yang sedang sakit ini. Baik, kami akan segera pergi. Mereka pun pergi menemui Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan. Tuhan Yesus, kami meminta tolong dengan sangat. Tolonglah hamba dari perwira yang sedang sakit. Ia sakit lumpuh dan ia sedang menderita. Ia layak Engkau tolong, Tuhan. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Aku akan datang menyembuhkannya. Lalu Tuhan Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Tuhan Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu,
Perwira itu pergi menemui Tuhan Yesus. Tuan, janganlah bersusah-susah. Sebab aku ini tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Tapi Tuan katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Setelah Tuhan Yesus mendengarkan perkataan itu, Tuhan Yesus heran. Kemudian ia berkata kepada orang banyak yang mengikuti dia, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Dan setelah orang-orang itu disuruh pulang ke rumah, hamba itu sudah sehat kembali. Wow, kids, Yesus mau menolong kapten itu. Dan apakah kalian tahu? Pegawai dari kapten itu sembuh, kids. Iya, pegawai tadi sembuh. Yesus menyembuhkan pegawainya hanya dengan berkata-kata saja. Yesus tidak datang ke rumahnya dan bertemu langsung dengan pegawai tadi. Yesus bisa melakukan mujizat dari manapun dan kapanpun. Keren sekali ya. Tuhan Yesus sahabat kita itu. Jadi kids, kamu bisa percaya kepada Yesus sahabat kita sama seperti kapten yang tadi itu. Saat kamu merasa ragu atau membutuhkan pertolongan, percayalah, Yesus akan menolongmu. Artinya, kamu tidak akan sendiri saat sedang mengalami kesusahan atau kalau lagi kebingungan. Karena Yesus akan menolongmu supaya bisa melewati hal yang sulit atau bahkan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Yesus berkuasa dan Yesus peduli kepada kita. Karena kita adalah sahabat yang Tuhan sayangi. Keren kan? Yesus sudah menjadi sahabat kita. Apapun yang terjadi, apapun keadaanmu, Dia tidak akan pergi kemana-mana. Yesus akan selalu ada bersama dengan kita. Mungkin saat ini kamu sedang khawatir dengan sakit yang sedang kamu rasakan. Atau keluargamu sedang sakit. Katakan kepada Yesus, minta pertolongan kepada Yesus untuk menyembuhkan penyakit itu. Yesus itu sangat peduli kepada kita, kids. Dan Yesus mendengar semua doa kita. Atau kamu ingin menjadi seorang sahabat yang baik untuk teman-temanmu atau keluargamu di rumah? Katakan kepada Tuhan Yesus supaya Dia menolongmu menjadi anak yang baik dan bisa mengasihi semua orang. Percayalah, kamu tidak sendirian. Karena Yesus selalu bersamamu. Dan Yesus punya kuasa untuk menolongmu. Ya, Yesus punya power untuk menolong kalian. Tapi ingat ya kids, Yesus tidak selalu menjawab sesuai apa yang kita mau. Yesus menjawab dan menolong kita sesuai dengan rencana yang terbaik untuk kamu dan untuk kakak. Why? Karena Yesus tahu yang terbaik. Yesus adalah kapten yang bisa melihat hidup kita. Dan Yesus adalah sahabat terbaik kita. Jadi Yesus pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. A good friend is always willing to help. Seorang sahabat selalu bersedia menolong kita. Itulah yang Yesus lakukan untuk kita, kids. A good friend is always willing to help. Coba katakan bersama kakak. A good friend is always willing to help. Ya, seorang sahabat selalu bersedia menolong. Yesus sayang sama kakak. Yesus sayang sama kamu. Maka Yesus mau
untuk menjadi sahabat kita selamanya loh kids. Iya. Nah kids, apakah kamu mau menjadi sahabat Yesus juga selamanya? Mau? Good job. Coba jawab pertanyaan kakak ya. Who wants to be your friend forever? Siapa yang mau menjadi sahabatmu selamanya? Jesus wants to be my friend forever. Yesus mau menjadi sahabatku selamanya. Coba kita katakan bersama. Jesus wants to be my friend forever. Yesus mau menjadi sahabatku selamanya. Nice. Nah, setelah menjadi sahabat Yesus, ada hal-hal baik yang harus kamu lakukan ya kids. Karena Yesus sudah menjadi sahabat kita dan selalu mau menolong kita, kita juga harus melakukan hal yang sama kepada orang lain. Artinya, Yesus mau kita menolong sahabat kita atau orang lain. Misalnya, saat di rumah, coba siapa saja yang bisa kamu tolong kalau di rumah? Betul, ada papa mama yang kamu bisa tolong. Saat mereka sedang membersihkan atau merapikan rumah, tolong mereka dengan ikut merapikan mainanmu ya. Saat mama sedang lelah, sedang capek, tolong mama dengan mengambilkan minum. Atau mungkin pijit mama yang lagi kelelahan. Atau mungkin pijitin papa yang lagi kecapean. Atau kalau kamu punya saudara di rumah, tolong adikmu atau kakakmu untuk melakukan hal-hal yang kamu bisa bantu. Misalkan bantu saat belajar. Atau mungkin dengan tidak berisik saat dia sedang belajar. Jadi tidak mengganggu mereka. Nah, itu adalah contoh kecil dari menolong orang yang ada di rumahmu. Kamu juga bisa menolong orang lain di luar rumah. Misalnya di sekolah, di jalanan, di tempat lain, pokoknya banyak di tempat umum. Misalkan contohnya saat kalian sedang naik bus umum. Siapa yang pernah naik bus? Nah, saat kalian naik bus umum, kalian bisa bertemu dengan banyak orang. Lalu di dekat tempat dudukmu ada seorang kakek atau nenek yang sudah tua. Atau mungkin ibu yang sedang mengandung tapi dia tidak mendapatkan tempat duduk. Kalian bisa menolong mereka dengan berdiri dan memberikan kursimu untuk mereka. Mempersilahkan mereka untuk duduk. Karena tubuh mereka mungkin tidak terlalu kuat untuk terus berdiri. Saat menolong, kita jadi merasa senang. Yesus juga pasti bangga sama kita. Kids, apakah kalian ingat ayat super kita di bulan Agustus ini? Masih ingat? Ya, Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Super sekali ya Super Bible Story kita hari ini. Kids, ingat selalu ya, kita punya sahabat yang baik dan dia selalu bersedia untuk menolong kita setiap saat. Namanya adalah Yesus. Sekarang yuk kita berterima kasih kepada sahabat terbaik kita. Let's pray. Yesus, sahabat kami yang terbaik, terima kasih karena Engkau mau menjadi sahabat kami selamanya dan mau selalu menolong kami semua. Tolong kami supaya kami juga bisa selalu menolong orang lain seperti Engkau. Thank you Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. See you next week ya kids. Bye. Kids, hari ini kita belajar hal yang keren banget ya. Kita belajar kalau Yesus punya kuasa yang begitu hebat. Dia sayang kepada kita. Dan dia adalah sahabat terbaik kita. Yesus selalu mau menolong kita.
Yeay! Thank you ya kids, sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan baik. Kakak punya beberapa informasi tentang MyStar. Info kegiatan dan ibadah seru MyStar bisa kamu ikuti di Instagram @starkids_GKPB. Kakak juga mau ajak kamu nih buat ikut kesan Anak Connect di Jumat setiap 2 minggu sekali via Zoom. Sehingga kamu bisa ikut dari manapun asal ada gadget dan sinyal yang stabil. Info Connect bisa kamu tanyakan ke nomor di WhatsApp ini. Sekarang saatnya kita memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Yuk, siapkan persembahan kita. Persembahan bisa kamu berikan dengan 2 cara yang mudah. Pertama, kamu bisa berikan melalui transfer ke rekening BCA gereja kita. Atau yang kedua, kamu bisa berikan melalui dompet digital. Mintalah bantuan kepada keluargamu untuk scan QR Code persembahan kita. Selamat memberi kids, Tuhan memberkati. Sudah saatnya berpisah kids, tetap jaga kesehatan dan terus lakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan Yesus, sahabat kita ya. See you MyStar. MyStar, let your light shine.